Tuan Yu. Hei, di sini kamu. Ayo duduklah. Baiklah. Oh, penyokong hebatku. Ah, sama-sama. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah baik sekarang? Aku baik-baik saja berkat kamu yang menyelamatkanku hari itu. Hei. Ngomong-ngomong Yu, tempat ini sangat indah. Ya. Ini adalah restoran yang kudanai secara pribadi. Pendanaan pribadi. Apakah semua ini milikmu? Mari kita tidak membahas itu. Biasanya di pasar malam, kamu makan di kios-kios makanan. Hari ini aku sudah mengatur koki khusus untuk menyiapkan masakan barat untukmu. Makanan barat. Aku pernah makan sayap ayam goreng. Kentang goreng aku sudah mencoba semuanya. Oke, itu cukup. Pelayan, kemarilah. Halo Yu. Biarkan dia melihat menu. Lihat. Wah, menu MU seperti komputer. Pesan saja apa yang kamu suka. Mengapa tidak memesan apa saja? Kamu tidak bisa memesan sembarang. Kamu harus memesan sesuatu yang kamu sukai. Ya? Baiklah, kamu bisa membantu memperkenalkannya ke wanita itu. Halo Nona. Ini hidangan baru kami. Bistik sirloin dengan hati bebek Prancis kualitas VA berminyak. Hati angsa. Tidak baunya terlalu amis. Bagaimana dengan ini? Ini siput panggang saus vanila baru. Bagaimana cara makan siput? Terlalu menjijikkan. Aku tidak berani makan. Ada yang lain? Bagaimana dengan ini? Bistik bumbu lada hitam dan jus bunga. Daging sapi? Ya, steak. Itu tulang rusuk sapi. Terlalu menjijikkan. Saya pernah memakannya sebelumnya. Steaknya terlalu keras. Saya tidak bisa mengunyahnya dengan mulut kecil saya. Hahaha. Apa yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Baiklah, biar saya yang memesan. Oke. Apa yang biasanya kamu suka makan? Saya tidak pilih-pilih. Saya makan daging. Saya tidak makan makanan asam atau pedas. Dan saya tidak minum sup. Kebetulan kita memiliki kebiasaan yang sama. Sungguh itu hebat. Apa yang kamu suka makan? Kamu pesan yang sama dengan saya. Oke. Kalau begitu 2 porsi. Babi panggang ala Italia. Tulang rusuk domba Selandia Baru. Dan ikan kod goreng. Makanan pokoknya adalah nasi seafood Spanyol. Oke, itu cukup. Itu belum cukup. Mari kita pesan lebih banyak. Cukup. Oke, kamu yang atur saja. Oke, Tuan Yu. Terima kasih. Sama-sama, silakan tunggu sebentar. Oh, ngomong-ngomong. Saya dengar namamu Lili. Ya. Liu Lili dari Melati. Ya, bunga melati. Ya, itu Melati. Nama yang bagus. Juga, kenapa kamu membawa obat itu hari itu? Oh, sejak kecil. Saya memiliki penyakit jantung ringan. Jadi guru-guru menyuruh saya membawa obat itu. Panti asuhan. Aku besar di panti asuhan. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku tidak tahu. Pokoknya aku sudah di panti asuhan sejak aku ingat. Kenapa kamu punya marga Liu? Guru di panti asuhan itu bermarga Liu. Jadi banyak anak yang ikut marga Liu. Oh. Hello Yu. Permisi. Ayo. Silakan dinikmati. Ini untukku. Ayo. Makan cepat. Oke. Kamu punya sumpit. Aku bisa lihat kamu tidak terbiasa dengan ini. Apa gunanya sumpit untuk makanan barat? Ayo biar aku ajari kamu. Oke, kamu bilang ini. Ribet banget orang asing makan. Dengan pisau dan garpu, bagaimana bisa semudah sumpit? Hei Lili kamu. Ini punyamu. Wow, tanda lahir. Oh. Ah.
Semuanya jangan panik. Tidak apa-apa. Hei, semuanya jangan panik. Liu Lili. Saatnya mengajarimu pelajaran. Apa yang terjadi? Mesinnya diam. Aku tidak sengaja menumpahkan minumanku. Liu Lili, kamu ngapain? Kamu membahayakan keselamatan umum? Bos Fang, aku tidak bermaksud melakukannya. Menyebabkan masalah besar. Kamu bilang ini tidak sengaja. Bahaya banget, bikin kekacauan sekarang. Tapi mesinku juga rusak. Ya Bos Fang. Lili tidak bermaksud melakukannya. Ini bukan urusanmu. Pergi dari sini. Kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana seharusnya aku bicara? Apakah aku harus bicara denganmu? Liu Lili, dengarkan aku. Kamu pergi sekarang. Hei. Kenapa? Fang Zhongling, kenapa kamu suruh aku pergi? Kamu melanggar peraturan keselamatan. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa aku akan mengambil kembali stan yang kamu sewa. Hei. Baiklah, kalau kamu mau aku pergi, kamu harus mengembalikan uang jaminan dan sewa. Kamu masih minta uang. Dengan uangmu, kamu pikir itu cukup untuk mengganti rugi? Aku tidak akan pergi sampai kamu kasih uangnya. Baiklah, kalau begitu jangan pergi. Aku akan minta satpam untuk pindahkan barang-barangmu sekarang. Kamu keterlaluan. Fang Zhongling, jangan nangis dan teriak di sini. Aku masih berbisnis di sini. Pergi dari sini. Hei Bos Fang. Bos Fang, Lili tidak sengaja melakukannya. Tidak perlu mengusirnya. Ya, Bos Fang, tolong kasihanilah. Bukan masalah apakah aku mengangkat tangan atau tidak. Li hate Simua, Prolaten di sini. Semuanya berpotensi bahaya. Aku bos di sini. Aku bertanggung jawab atas kalian. Dan aku juga bertanggung jawab atas pelanggan. Bagaimana kalau terjadi kebakaran? Apakah kamu bisa menanggungnya? Bos Fang, bolehkah aku memohon padamu? Lili tidak mudah. Dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Jangan biarkan dia pergi. Wei Hong, kamu memohon padaku. Ya, aku tidak. Kak Hong, jangan memohon padanya. Aku akan pergi. Lagi pula aku tidak bisa tinggal di pasar malam ini lagi. Aku selalu marah denganmu. Apa yang harus dipertahankan? Aku akan pergi. Baik, pergi dari sini sekarang. Hei kamu. Lili, kenapa kamu begitu impulsif? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu pergi dari sini? Bagaimana kamu akan hidup? Li. Apa yang salah Kak Hong? Kami sudah mengumpulkan sedikit uang. Ambil ini. Aku akan mendengarkan aku. Ambil ini cepat. Di mana kamu bisa menemukan pekerjaan dalam waktu singkat? Ini tidak banyak uang. Ini hanya untuk keadaan darurat. Ambil ini. Jika kamu menghadapi kesulitan saat pergi, kamu harus memberitahu kami. Kamu dengar aku. Ya, jangan sungkan. Lili, ingat untuk kembali mengunjungi kami. Kami akan jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir. Aku Liu Lili tidak akan pernah melupakan kalian dimanapun aku pergi. Aku akan membayar kalian kembali ketika aku menemukan pekerjaan. Jangan terlalu sungkan. Ya jangan sungkan. Kenapa kamu sanggawan kepada Berada kami? kami langsung saja. Lili. Lili, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Oh maaf. Maaf. Ini masalahnya. Aku punya seorang putri yang terpisah dariku selama lebih dari 20 tahun. Dan aku sudah menemukannya sekarang. Lili adalah putriku. Ini. Kamu pasti salah paham. Aku seorang yatim piatu. Ya. Kamu seorang yatim piatu kan? Benar. Lihat. Ini laporan tes DNA kamu. Aku mengambil rambutmu tanpa izin beberapa waktu lalu. Lihat. Ini. Dan inilah. Aduh, sakit. Hei, kamu gila ya? Kenapa kamu menarik rambutku? Rambutku sangat berharga. Selain itu, aku menemukan pusat identifikasi medis lagi untuk membandingkan DNA MU. Sampel DNA MU dan milikku. Hasil perbandingannya jelas tertulis di sana. Kita 100% terkait secara fisik. Ini tidak mungkin. Yaitu benar. Aku sangat bersyukur atas teknologi DNA. Putri ayah. Aku minta maaf untukmu. Aku hanya ingin memulai bisnis. Aku tidak merawatmu dengan baik saat kamu berusia 2 tahun. Dan tidak sengaja kehilanganmu. Ayah selalu memikirkanmu. Aku selalu memikirkanmu setiap hari.
Oh, sekarang semuanya baik-baik saja. Setelah Lily pulang bersama ayahnya, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak, tapi... Kak Hong, Aku tidak salah. Putriku, kita sudah di rumah. Ini rumahmu. Ayo. Masuk, jangan berdiri di sana. Ayo. Lihat, ini tempat kamu akan tinggal di masa depan. Ayo. Masuk, Lily. Lihat, ini rumahmu. Masuk dan lihatlah. Ayo. Ini ruang tamu. Ruang makan ada di sini. Ayo duduk di sini. Lily, ada apa denganmu? kamu berada di mana saja selama ini? Kenapa kamu tidak mencariku? Kamu tahu berapa banyak yang telah aku alami. Ayah telah mencarimu selama ini. Tapi aku tidak menyangka, kamu tinggal di tanah kami. Apa maksudmu itu tanah kami? Pasar malam adalah tanah kami. Itu tanah kami. Ya. Ayah memenangkannya di lelang. Kamu tahu tidak, betapa banyak kesulitan yang aku alami di tanah ini. Dan betapa terzalimi aku. Aku bahkan tidak bisa membayar sewa, saat aku bahkan tidak mampu untuk makan. Di mana kamu? Kenapa kamu tidak mencari aku? Ayah tahu kamu sudah menderita banyak. Tapi sekarang baik-baik saja. Ayah akan menebusnya untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Dan tidak akan membiarkanmu mengalami kesulitan lagi, oke? Oke. Besok ayah akan membawamu untuk mengganti namamu. Ganti jadi Yulili. Bagaimana? Aku belum memutuskan. Ayah sudah menemukanmu. Nama ini akan diganti cepat atau lambat. Aku bilang aku belum memikirkannya. Biarkan aku memikirkannya. Lily. 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 Kenapa kamu kembali lagi? Kak Tong, kamu tahu tidak? Tanah pasar malam dulu milik Pak Yu. Benarkah? Aku menderita di tanah sendiri. Menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak rela. Oh, jangan terlalu tidak puas. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu menemukan ayah yang baik seperti Pak Yu. Kamu akan selesai. Hari-hari kita yang menderita dan bekerja keras. Betapa hebatnya itu. Oke. Kenapa kamu menangis? Kamu menemukan ayahmu. Betapa baiknya itu. Benarkan. Itu kehendak Tuhan. Dan mempertemukan kamu dengan ayahmu. Berhenti main-main. Jangan khawatirkan ayahmu. Cepatlah dan jangan tinggal di sini. Pulang cepat. Tapi Kak Hong. Aku tidak mau mengakui ayah ini. Kamu bicara apa sih? Jangan bilang begitu. Kenapa? Ketika aku membutuhkannya saat masih kecil, dia tidak ada di sisiku. Sekarang aku sudah dewasa dan bisa hidup mandiri. Dia datang padaku sekarang dan berpura-pura jadi ayah yang baik. Membayangkannya saja membuatku marah. Lily, kamu salah berpikir seperti itu. Tidak ada ayah yang tidak mencintai anak perempuannya. Ayahmu sudah mencarimu, pasti sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia kebetulan tidak bertemu denganmu. Bagaimanapun dia adalah ayahmu. Kalian berdua sudah terpisah selama bertahun-tahun. Kalian akhirnya bersatu kembali. Kalian harus menghargainya.
Dengarkan aku, pulang cepat. Ayahmu sudah mengkhawatirkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kamu tidak boleh membuatnya khawatir lagi. Oke, berhenti menangis. Berhenti menangis. Oh, pulang cepat. Pulang cepat. Pulang. Kak Hong, Pulang, nanti aku ikut. Cepat pergi. Lily sudah kembali. Kamulah. Ayo duduk. Duduk. Lily. Mohon maafkan aku. Jika kamu bisa memaafkan ayah, aku akan melakukan apapun untukmu. Kamu bisa tetap memakai namamu untuk sementara. Ayah tidak akan memaksamu. Asalkan kamu bahagia. aku bisa tinggal. Bagus. Kamu setuju untuk tinggal, agar ayah bisa membalasmu. Besok ayah akan mengajakmu membeli mobil, lalu membeli beberapa perhiasan dan baju cantik. Oke. Ayah akan membuatmu hidup bahagia. Mengapa perlu membeli itu semua? Aku tidak suka. Kamu suka apa? Cepat katakan. Ayah akan membelikannya untukmu. Kamu tidak perlu membeli apapun. Aku hanya berharap merasa seperti di rumah. Oke. Ayah mendengarkanmu. Ayah mendengarkanmu. Kamu harus membiarkan ayah mencari pengasuh untukmu, agar kamu bisa mengurus kehidupan sehari-harimu. Aku punya tangan dan kaki. Mengapa aku perlu dilayani orang lain? Biar ayah tidak terlalu khawatir. Bagaimana kalau begini? Besok ayah akan mengajakmu ke perusahaan. Lalu ayah akan menunjuk seorang wakil presiden untuk putri ayah. Aku tidak ingin menjadi wakil presiden. Hahaha, begitu saja. Kamu sekarang kurang pengalaman manajemen. Sedangkan untuk presiden, sepertinya kamu masih perlu menjadi wakil presiden dulu. Apa yang kamu bicarakan? Aku ingin terus berjualan di pasar malam. Mengapa? Aku sudah terbiasa hidup dengan saudara-saudara di pasar malam. Mereka sudah merawatku selama ini, ya? Aku akan merindukan mereka jika meninggalkan mereka. Ya, asalkan kamu bahagia. Ayah setuju. Ding dong. Aku kembali, Liu Lily. Hei Lily. Lily sudah kembali. Kamu kembali untuk berjualan. Aku cuma kangen sama kamu. Haha. Kamu bertengkar sama Presiden Yu lagi ya? Aku kasih tahu ya, kamu akhirnya ketemu lagi sama ayahmu. Jangan bikin masalah. Oh, Kak Hong. Kamu pikir kemana? Aku cuma kangen sama kamu. Aku mau balik dan terus jualan. Aku udah bilang sama ayahku dan dia setuju. Oh, beneran? Oh, bagus banget. Ya, jadi. Sekarang setiap malam, kamu bisa jualan lagi sama kita di pasar malam. Oh, bagus banget. Hei, jangan bilang gitu. Kalau Lily nggak ada di pasar malam, nanti nggak rame. Bercanda aja. Hei, Han Liang. Lily sekarang udah jadi Phoenix emas. Gimana menurutmu soal hubungan kalian? Oke, Kak Han. Mau kemana? Aku udah ngerti. Aku sama Pak Ye, kita nggak cocok. Tentu saja enggak. Status Lily sekarang gimana? Oh, bukan karena aku kaya. Makanya aku bilang Pak Ye nggak cocok. Aku udah ngerti beberapa hari ini. Aku selalu bergantung sama Pak Ye. Dan kagum. Itu bukan cinta, hahaha. Kalau aku, sejak kecil nggak punya ayah. Jadi secara nggak sadar aku nyari kasih sayang ayah. Makanya aku suka sama om-om kayak Pak Ye. Tapi sekarang aku punya ayah, jadi aku ngerti gimana ceritanya. Hahaha. Bagus Lily. Selamat ya, kamu udah nemuin kasih sayang ayah. Terima kasih, aku benar-benar tidak menyangka. Gadis ini sudah dewasa. Yaitu Liu Lily.
kamu sudah meninggalkan pasar malam ini. Kenapa kamu kembali? Hei Bos Fang, perkataanmu tidak pantas. Apa yang kamu lihat sekarang? Tapi Putri Yu dari grup Hengda. Non Yu Lily. Apa? Grup Hengda. Non Yu Putri Yu. Non Yu Lily. Ya benar. Non Yu Lily. Kamu adalah Putri Yu. Aku tidak menyangka bahwa hidup sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu, aku dimarahi oleh Bos Fang di pasar malam. Sekarang, aku sudah menjadi tuan muda pasar malam. Bukankah itu luar biasa? Hal ini hahaha benar-benar luar biasa. Oh. Lily. Tentang masa lalu, aku benar-benar minta maaf. Jangan bilang Yu tentang ini. Jika kamu ingin kembali untuk berjualan, dan itu gratis, bagaimana menurutmu? Wah, aku tidak menyangka kamu begitu dermawan. Mengenai Yu, bisnisnya adalah bisnisku. Beritahu saja aku, jika ada sesuatu. Benarkah? Baiklah jika begitu. Aku benar-benar ada sesuatu yang ingin minta bantuanmu. Beritahu saja aku. Baiklah. Bantu aku menurunkan barang dari mobil. Menurunkan barang? Apa? Bos Fang tidak mau. Baiklah. Untuk menyambut Lily kembali, aku akan membantumu. Terima kasih Bos Fang. Tentu saja. Hei Bos Fang. Saat memindahkan baju hati-hati ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan sampai rusak. Ayo. Hahaha. Haha. Astaga. Hahaha. Ya ampun. Pak Yu. Halo semuanya. Pak Yu, lihat hidangan yang Anda siapkan. Semuanya makanan favorit Lily. Oke, terima kasih banyak. Wei Hong memberi saya ide yang bagus. Anda terlalu sopan. Lily akan segera datang. Hei, saya sudah di sini. Lily datang. Saya datang. Wow. Kenapa ramai sekali? Siapa yang merayakan ulang tahun hari ini? Wow, banyak sekali hidangannya. Lily. Lily, hari ini ulang tahunmu yang ke-25. Ayah dan semua orang di sini merayakan ulang tahunmu. Ya? Sejak kecil saya tidak tahu kapan ulang tahun saya. Jadi saya tidak pernah merayakan ulang tahun. Ayah akan merayakan ulang tahunmu setiap tahun. Selamat ulang tahun. Ayah? Lily, ayo potong kuenya. Ayo. Oke. Ayo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Ayo. Terima kasih. Cepat. Ayo tiup lilinnya bersama. Ayo. Hahaha, selamat ulang tahun. Ayah, terima kasih. Hangat sekali. Akhirnya bersatu lagi ya, akhirnya bersama. Aku sangat senang untuknya. Oh ya, hahaha. Apa yang kamu pikirkan? Ayah memikirkanmu. Teman-teman di pasar malam ini semua baik. Mereka semua orang baik. Tentu saja. Ayah, biar aku jelaskan. Kamu harus mengerti sekarang. Mengapa aku tidak bisa meninggalkan orang-orang di pasar malam itu? Ya. Ayah mengerti. Dari sekarang, aku tidak hanya akan mendukungmu untuk bergaul dengan mereka, tapi juga mendukungmu untuk berjualan di pasar malam. Selama kamu bahagia, aku akan mendukungmu. Ayah, kamu yang terbaik. Hahaha. Menurut rencana pembangunan pemerintah, grup Ming Liang akan mengubah pasar malam menjadi
hotel, bioskop, dan tempat-tempat lainnya. Sementara itu, untuk menyediakan kondisi bisnis yang lebih baik. Kondisi bisnis yang lebih baik. Pasar malam bawah tanah akan dibangun. Selama masa pembangunan, para pedagang juga akan menerima kompensasi ekonomi yang sesuai. Oh, itu bagus, itu bagus. Aku akan menerimanya semua. Berapa jumlah kompensasinya? Kamu benar-benar dewa kekayaan. Ini adalah rencana renovasi untuk pasar malam. Silakan lihat. Jika kompensasi dibayar sesuai standar, proyek ini tidak akan menghasilkan uang. Aku tidak di sini untuk menghasilkan uang kali ini. Para pedagang di pasar malam, semuanya sangat pintar. Jika kita bertemu dengan penduduk yang keras kepala, bagaimana jika mereka meminta harga tinggi? Tidak perlu bicara soal menghasilkan uang. Bagus jika tidak rugi. Selain itu kita berada di tempat terbuka, sementara mereka berada di tempat gelap. Bagaimana kamu tahu apa yang mereka rencanakan? Aku perlu mencari informan di pasar malam Wei Hong. Ada apa? Kakak Wei Hong Ye Hong. Semua orang tidak tenang. Masih tentang renovasi pasar malam. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kamu dan Dazhi selalu menjadi tulang punggung pasar malam kita. Kalian berdua bisa memberikan saran kepada kami. Ya. Berikan kami saran. Kami sudah membahasnya. Kami ingin kalian berdua menjadi perwakilan kami. Untuk membantu kami menangani masalah ini. Ya. Meskipun masalah ini bagus, tapi juga membutuhkan seseorang yang bisa berbicara dengan baik. Ya, Dazhi dan Hong, tolong jangan menolak. Ya. Hanya kalian berdua yang paling cocok untuk masalah ini. Benar. Baiklah, karena semua orang begitu mempercayai saya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani masalah ini dengan baik. Tidak peduli bagaimana pasar malam dibangun kembali, aku akan melakukan yang terbaik dan memperjuangkan hak dan kepentingan terbesar kalian. Oke. Oke. Maka kita semua berterima kasih. Terima kasih. Oh ya, aku pulang. Hei putriku, pulang. Kamu lapar? Tidak terlalu. Makanan sudah siap. Segitu cepat. Ayo Nona Wang. Mari makan. Tuan dan Nona, selamat menikmati. Terima kasih Nona Wang. Ayo. Ayah, kenapa kamu tidak makan dulu? Tidak enak makan sendirian. Makan bersama putri kesayanganku lebih enak. Enak sekali. Hahaha. Ayo makan cepat. Ya. Ngomong-ngomong ayah, kamu tahu pasar malam akan dirobohkan? Yaitu proyek bangunan baru yang dibangun oleh. Untuk membangun properti baru? Ada apa? Ayah, bagaimanapun pasar malam akan dirobohkan. Bisakah kamu pergi ke Fang Hongling dan minta dia memberikan diskon sewa untuk semua orang, sehingga aku bisa berkontribusi untuk semua orang. Putriku yang berharga benar-benar setia. Jangan khawatir, ayah akan pergi ke Fang Zhongling besok. Mr. Yu, kamu tamu langka. Kenapa kamu datang hari ini? Tidak ada apa, hanya datang untuk melihat-lihat. Haha, Kamu tahu putriku yang berharga. Dia bersikeras untuk membuka lapak di pasar malam. Aku tidak punya pilihan selain mengizinkannya. Jadi aku minta kamu untuk menjaganya. Hei Yu. Jangan khawatir selama aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan Lily diperlakukan tidak adil di sini. Hahaha, kalau begitu aku lega. Ya, ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuanmu. Mr. Yu, katakan saja jika ada sesuatu. Aku akan membantu jika bisa. Pasar malam akan segera dirobohkan. Ada banyak pedagang di pasar malam yang telah membantu putriku. Itu juga bantuan untukku. Bisakah kamu menurunkan, memberikan diskon biaya lapak? Itu bisa dianggap sebagai balasan untuk teman-teman ini untuk putriku. Hahaha. Kupikir Yu akan mengatakan hal lain. Itu saja. Oke, aku akan membantumu. Oh, itu bagus. Terima kasih, Fang. Jangan sungkan padaku. Oke, kamu lanjutkan. Kamu berjalan pelan-pelan. Oke. Pakai uangku untuk berbuat baik. Aku pikir akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Wei Hao Dazhi.
Dashi. Cuma tertawa saja. Tunggu sampai kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Kamu masih akan tertawa. Hei, kamu di sini. Ya? Hah? Ada apa dengan tanganmu? Kamu berkelahi dengan Dashi? Aku bilang berapa umurmu masih berkelahi? Kamu seperti anak kecil. Apa yang kamu pikirkan? Hanya orang gila yang berkelahi. Aku cuma terluka saat mengupas apel. Aku akan oleskan obat. Ya. Berapa umurmu? Kamu masih melakukan ini saat mengupas apel. Kamu masih benci Dashi? Membencinya tidak akan membantu. Kalau kamu punya energi itu, lebih baik lakukan sesuatu yang berguna. Ngomong-ngomong, Song Yang, beberapa hari ini, kamu bisa mengunjungi Departemen Hengda lagi. Untuk apa? Kamu bisa bicara dengan mereka. Katakan saja pada mereka bahwa, selama mereka bisa membiarkan grup Ming Liang kami mengontrol proyek ini, aku bisa melepas investasiku di Hendal. Dan dana akan diselesaikan oleh perusahaan kami. Apa? Kenapa Dashi dan Hong belum kembali? Mereka sudah lama berbicara. Oh, mereka sudah lama berbicara. Pasti mereka belum selesai bernegosiasi. Tunggu saja Kak Hong dan Kak Dashi keluar. Tidak ada yang tidak bisa mereka tangani. Kenapa kamu buru-buru? Tapi, Sister Hong dan Dashi baru saja bertengkar dengan Jin Guangyu. Aku tidak tahu apakah negosiasi ini akan membawa mereka kebaikan atau keburukan. Oh, kamu. Kamu sudah bilang baik dan buruk. Aku sangat tidak suka dengan sikapmu. Kenapa kamu tidak membantu menasihati di saat kritis? Kamu tahu keluarga Jin dan Wei Hong Dashi punya perseteruan. Kenapa kamu tidak bernegosiasi dengan Jin Guangyu untuk mereka? Astaga. Kalau aku punya kemampuan, apa kamu pikir aku tidak akan pergi bernegosiasi? Kalau begitu kamu bicara banyak. Kenapa kamu tidak pergi bernegosiasi? Hei, kamu kan sudah dewasa. Hei Pak Ye, kenapa kamu di sini? Hei Pak Ye, kamu tidak jualan. Semua barang sudah habis terjual. Barang berikutnya baru datang beberapa hari lagi. Aku datang untuk melihat kalian hari ini. Kamu bilang kita jualan bersama setiap hari. Kalau suatu hari mereka tidak melihatku, dia akan merasa ada yang kurang. Kamu rindu kami. Hahaha. Ngomong-ngomong, gimana kabar perjanjian renovasi? Kami juga menunggu kabarnya. Dashi dan Hong sudah pergi lama. Kami tidak tahu bagaimana hasil negosiasinya. Kami semua menantikan kepulangan mereka. Hei, mereka sudah kembali. Mereka sudah kembali. Dashi sudah kembali. Kami sudah kembali. Dashi dan Hong. Semuanya datang ke sini. Mereka sudah kembali. Gimana hasilnya? Apakah Jin Dongyu menyulitkan kalian? Hahaha. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu meremehkan kakak dan kakak ipar kami? Kami berbicara dengan sangat baik. Selain itu, bukankah semua orang sudah membaca syarat-syarat kontraknya? Kami hanya bernegosiasi sesuai dengan syaratnya. Kami benar-benar bernegosiasi dengan mereka. Itu bagus. Jin Guangyu sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Tidak hanya dia tidak mempermalukan kita, melainkan juga sangat kooperatif. Dia bilang setelah pasar malam dibangun kembali, dia akan menyelesaikan semuanya untuk kita dengan baik. Beneran. Aku bilang, nasib seseorang berubah setiap 30 tahun. Dan 30 tahun di seberang sungai. Mungkin kita akan mendapat keberuntungan. Lihatlah kita. Hari ini kita punya kesempatan. Lihat, bukan hanya lingkungan berjualan kita yang akan lebih baik, tapi kita juga akan mendapat kompensasi yang lumayan besar. Hahaha. Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Lihat Jin Guangyu. Bukankah dia punya masalah dengan kakak Dashi? Lihat kali ini dia memberi kita kondisi yang begitu menguntungkan. Pasti dia sudah menemukan hati nuraninya. Ah, kamu benar-benar pembawa sial. Tak bisa memikirkan hal baik dalam situasi sebaik ini. Oke, aku salah. Oke, aku salah. Pokoknya, kita harus berterima kasih kepada Dashi dan Hong karena telah melakukan hal baik untuk semua orang. Ya. Kakak Dashi dan kakak Hong. Kenapa kita tidak masak beberapa hijau dan main-main? Kenapa minum? Aku harus buru-buru kembali untuk mengambil mobil dan mulai berjualan. Ayo rayakan. Lain kali. Lain kali. Kamu pergi buka toko. Baik, mengerti. Lihat betapa bahagianya kamu. Dagi. Katakan yang sebenarnya. Menurutmu apakah Jin Guangyu terlalu aneh? Aku tidak yakin perasaan ini tiba-tiba berubah begitu baik. Aku tak bisa menyebutkan di mana letak keanehan atau ketidaknormalannya. Aku benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Pokoknya ini hanya terasa aneh. Menurutku, meskipun Jin Guangyu itu buruk dan licik, dia tak mungkin seburuk itu. Dia tak mungkin memutus cara kita untuk mencari nafkah. Lagi pula, bukankah kamu bilang renovasi pasar malam itu untuk Jin Ming? Kuharap begitu. Karena sudah begini keadaannya, biarkan saja terjadi. Kuharap Jin Guangyu ini jangan main-main lagi. Ya.
Silakan masuk. Oh, siapa yang kamu cari? Oh, kami teman Nyonya Kim. Anda teman Nyonya Jin, silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Duduklah. Sementara itu, kami juga pemasok bahan bangunan. Ini Bos Hee. Halo. Ini Bos Lee. Halo. Boleh saya tanya? Anda datang hari ini, ada keperluan apa? Ya begini. Kami ingin tahu jenis bahan bangunan. Jenis bahan bangunan yang dibutuhkan. Ini. Kami tidak punya data khusus tentang jenis bahan. Bagaimana dengan rencana desain, Bos Lee? Oke. Rencana desain juga bisa. Dengan rencana desain, kami berdua bekerja di bidang ini. Setelah melihat rencana desain, kami bisa tahu bahan bangunan apa yang digunakan. Kami punya rencana desain. Hahaha, tunggu sebentar. Saya akan ambil informasi Terima Anda. kasih. Ini rencana desain awal kami. Anda berdua bisa lihat. Tentu. Sangat bagus. Ya. Terima kasih. Anda teman Nyonya Jin dan calon mitra kami. Jangan sungkan. Saya takut membuang waktu Anda. Bagaimana kalau ini? Saya akan bawa ini pulang dan memikirkannya. Dan mempelajarinya, oke. Ah ya. Tentu saja. Terima kasih. Itu bagus. Kalau begitu saya tidak akan kami akan pergi. Ya. Teman istri Bos Jin telah mengambil rencana renovasi pasar. Maaf, Bos Fang, maaf sudah menunggu. Ada kabar? Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Anda tidak percaya kami. Ini adalah rencana desain arsitektur untuk pasar malam. Ada mall, supermarket dan bioskop. Di mana lokasi pasar malam? Lingkungan sekitarnya juga tidak tepat. Sama sekali tidak cocok untuk bisnis pasar malam. Jin Guangyu berinvestasi begitu banyak. Apakah hanya untuk renovasi pasar malam? Tidak. Tidak sesederhana itu. Mungkinkah ini jebakan yang dipasang oleh Jin Guangyu? Ah, hei Bos Fang. APA Panda Peranda. Bisakah Anda membantu kami dengan pesanan bahan secepatnya? Bisakah Anda membantu kami menyelesaikannya secepatnya? Ya Bos Fang, jika Anda tidak menandatangani kontrak ini, hati kami tidak bisa tenang. Oh hati-hati, kalian berdua bisa tenang. Fang Zhonglin bukan tipe orang yang ingkar janji. Tunggu saja kontraknya. Saya Ada, Yurison jadi saya, pergi dulu. Hati-hati. Hati-hati Ling Ling. Apa yang sedang dilakukan Fang Zhongling? Pasangan itu jelas memiliki agenda yang berbeda. Aku tidak peduli padanya. Aku tidak peduli dengan ini. Yang paling aku pedulikan adalah, apakah dia bisa menyelesaikan kontrak secepatnya? Aku pikir wanita ini, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan ke Jin Guangyu. Itu sebabnya dia minta kita bantu mencari tahu kabarnya. Demi urusan ini, kita harus cari tahu lebih banyak tentang dia. Lihat apakah dia punya hal-hal mencurigakan. Kalau kita punya sesuatu padanya, kita tidak perlu takut dia tidak mau tanda tangan kontrak. Setuju kan suamiku? Does he? Hei, kamu di sini lagi ngapain? Foto-foto masa kecil Xiaomin. Wah. Xiaomin memang cantik banget waktu kecil. HM.
Dazhi. Aku tahu kamu kangen Xiaomin. Jangan khawatir. Tidak akan ada apa-apa. Dia sudah dewasa. Xiaomin pasti sedang marah sekarang. Dia belum bisa berpikir jernih untuk sementara. Kalau sudah memikirkannya, dia pasti akan kembali. Terima kasih. Terima kasih sudah menghiburku. Sama-sama. Aku mau tanya, kok bisa makanan kaleng di tokomu kedaluarsa? Semuanya karena bosan itu. Jadi kamu mau ngapain? Tutup saja. Aku juga tidak bisa menemukan Xiaomin. Aku tidak mood untuk berbisnis. Umurnya berapa? 11 tahun. Kamu ngapain sih? Adikmu sendiri hilang. Kamu tidak mencarinya malah bersenang-senang di rumah ya? Oh, Dazhi, kamu punya hati nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Ah, udah deh. Fang Zhongling bilang apa? Maksudmu bersenang-senang gimana? Udah jangan ngomong lagi. Xiaomin kabur dari rumah. Apakah kamu pikir kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali? Aku tidak perlu khawatir tentang keluarga O. Apakah kamu perlu khawatir? Apakah kamu O? Jangan lupa kamu belum menikah. Kamu tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Aku dan Ou Dazhi, kami belum menikah. Tapi kami bersama secara terbuka. Kami belum menikah. Apa yang salah? Tapi aku selalu merasa aneh. Setiap kali aku bersama Ou Dazhi, kamu marah. Hei, biar aku tanya. Apa hubunganmu dengan dia? Dia tahu hubungan kita. Siapa kamu ini? Oh, Dazhi, jika kamu masih peduli pada Yesi, datang dan temui aku sendiri. Apa ini? Maaf. Setiap kali kamu marah pada Fang Zhongling karena aku. Maaf. Hei. Tapi tentang pasar malam yang dia sebutkan tadi. Oh benar. Dia marah. Aku akan pergi bicara dengannya, oke? Kalau begitu kamu pergi. Oke, aku akan kembali ke pasar malam. Oh. Hei. Zhongling. Apa masalahku? Tidak bisakah aku datang padamu jika tidak ada masalah? Apakah kamu pikir ketika aku datang padamu, hanya untuk merepotkanmu? Di matamu dibandingkan dengan Wei Hong, aku hanya seorang perempuan cerewetkan. Apa yang bisa kukatakan? Aku tahu kamu selalu marah padaku. Tapi semuanya sudah berakhir kan? Sekarang Xiaomin sudah kabur dari rumah. Aku tidak ingin kehilangan lagi keluarga atau teman. Wei Hong sudah banyak berkorban untukku selama ini. Aku tidak ingin dia terluka karena aku. Kuharap kamu bisa mengerti ini. Oke. Katakan apa yang kamu inginkan dariku. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa renovasi pasar, Jin Guangyu sepertinya punya niat buruk. Awalnya aku juga merasa ada yang tidak beres, tapi dia bilang padaku bahwa dia tidak melakukannya untuk uang kali ini, tapi untuk Jin Ming. Kupikir apapun itu, dia tidak mungkin melakukan hal buruk atas nama Jin Ming. Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun kamu harus jaga dirimu. Juga, toko spesialmu disegel. Mungkin Jin Guangyu yang melakukannya. Aku tidak yakin. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih.
Oh, apakah kamu mengerti? Hei, coba lihat. Jangan khawatir. Aku sudah mengisi memory card-nya. Masuk. Mr. Jin. Ada kabar. Nyonya menyampaikan salam untukmu. Mereka ingin memasok material untuk proyek. Benar, pria dan wanita yang datang menanyakan desain. Mereka tidak setia. Aku benar-benar tidak menyangka. Bahkan orang terdekat di sekitarmu pun tidak bisa dipercaya. Hubert Hukamo. Jangan mengatur pesanan apapun untuk pasangan itu. Siapa yang keberatan? Biarkan mereka datang langsung padaku. Oke, aku duluan. Mr. Jin. HMPH. Li Qingxiang. Jangan lupa kamu masih berutang banyak padaku. Haruskah aku mengirimmu ke penjara? Masuk. Aku hampir menyelesaikan urusan Han Liang. Aku hampir menyelesaikannya. Ya. Atur pertemuan. Berapa harganya, bos? Oh, 18,5 yuan. Bisa kasih diskon? Oh, ini sudah harga promosi. Ayo. Pesanan luar negeri datang. Bro, bisnis bagus. Ayo pergi. Oh. Ya, begitu-begitu saja. Duduk. Hei. Duduk sebentar. Enggak. Kita pergi setelah dapat bunganya. Baru beberapa hari. Belum genap sebulan. Saya akan bayar bunganya tepat waktu. Siapa bilang 2% per bulan? Itu 2% bunga per minggu. Dan kalau bunganya nggak dibayar akan digulung. Saudara saya lagi kekurangan uang beberapa hari ini. Jadi dia datang ke kamu lebih awal. Apa? 2% bunga per minggu. Kamu nggak bilang dari awal. Apakah kamu nggak memeras? Saya memeras? Kamu nggak tanya jelas dari awal. Oke. Kamu lihat semua uang saya terikat di saham ini. Saya cuma punya segini uang di tangan. Tunggu beberapa hari. Saya akan jual barangnya dalam beberapa hari dan saya akan bayar kamu setelah jual barangnya, oke? Apa ini? Saya kasih tahu kamu. Izin usaha kamu masih di tangan kami. Mau apa, Pak? Dagingnya segar sekali. Baru saja diantar. Saya cuma lihat-lihat. Pak mau tulang rusuk? Oh itu. Hei bos. Berapa harga daging cincang di kantongmu per kati? Ah maksudmu ini? Lagi pula nggak ada yang mau. Kasih aja 10 yuan. Ambil aja 10 yuan. Oke. Hei, ini dia. Oke, datang lagi lain kali. Terima kasih. Halo, ini Ye Han Liang? Ya, saya Ye Han Liang. Kamu siapa? Saya tahu kamu sedang dalam masalah belakangan ini. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya, keluar saja dan ketemu. Kamu siapa? Ketemu di parkiran jam 9. Hei, saya. Ini untuk membantumu melewati masa sulit ini. Kamu siapa? Kenapa kamu mau membantu saya? Jangan tanya yang nggak penting. Kamu hanya perlu melaporkan situasi pasar malam ke saya secara rutin.
Dan kamu akan dapat lebih banyak keuntungan di masa depan. Kenapa kamu mau saya melakukan ini? Semakin banyak kamu tahu, semakin sedikit kamu dibayar. Kamu mau tahu alasannya? Atau mau uang? Saya nggak bisa melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya. Tentu saja. Saya nggak bisa berbuat salah ke teman-teman saya. Saya sudah menyelidiki situasimu. Saya dengar kamu punya anak perempuan ya? Tidakkah kamu ingin hidup lebih baik? Tidakkah kamu memikirkan anakmu sendiri? Saya dengar kamu pinjam uang. Dan sekarang nggak bisa bayar ya? Katanya kamu menggadaikan izin usaha kamu. Kasihan pakai uang itu untuk melunasinya. Syaratnya sederhana. Saya hanya ingin kamu ceritakan tentang pasar malam. Saya nggak minta kamu melakukan hal yang nggak bermoral, jangan khawatir. Ini nomor telepon saya. Hubungi saya segera, kalau ada sesuatu itu kamu. Hahaha. Jing. Ayah, jangan bergerak. Tutup matamu. Kenapa kamu tutup mata? Jangan buka matamu. Jangan buka matamu. Jangan buka matamu. Ah. Sudah selesai? Tidak, kamu tutup matamu. Tutup matamu. Jangan buka matamu. Ah, jangan buka. Buka mulutmu. Ham. Enak tidak? Ya. Wah, masakan ini top banget. Hahaha. Ayah, aku akan masak daging untukmu hari ini. Kamu sedang tumbuh jadi harus makan yang baik. Kamu harus makan yang baik setiap hari agar sehat. Hanya dengan begitu kamu punya energi untuk belajar giat. Ayah, kamu tidak perlu menghabiskan banyak uang untukku. Aku tidak suka daging. Jing. Jangan khawatir tentang aku. Ketika bisnis ayah lebih baik, aku akan membelikannya untukmu setiap hari. Aku akan membelikanmu banyak makanan enak. Aku akan mengirimmu ke universitas terbaik. Aku akan membiarkan Jing belajar bermain piano dan belajar menggambar. Aku akan belajar di luar negeri di masa depan. Aku tidak mau, aku ingin bersama ayah selamanya. Anak bodoh ini. Ini dia, ini airmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Oh, begini. Daftar pemasok bahan teknik kita telah dikonfirmasi. Maaf, kamu tidak ada dalam daftar. Hei, apa kamu salah? Bos Fang berjanji, kita akan menjadi pemasok bahan. Itu niat Bos Fang. Tolong periksa dengan baik. Pasti ada kesalahan. Pasti tidak ada masalah. Kontraktor kami. Semua dirumuskan secara pribadi oleh Tuan Jin. Perkataan orang lain tidak ada gunanya. Maaf. Kami sangat bodoh. Fang Zhongling adalah penipu besar. Dia mempermainkan kami seperti orang bodoh. Apa gunanya mengatakan ini? Sudah seperti ini. Lupakan saja. Semua sia-sia. Ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Jin, oh. Oke. Saya mengerti. Dua Bos Jin. Sekarang ingin bertemu denganmu. Masuklah. Hei. Tuan Jin, Anda ingin bertemu kami. Hei. Ya ampun.
Tuan Jin, Anda sangat sibuk meluangkan waktu untuk bertemu kami. Kami benar-benar merasa terhormat. Tuan Jin, saya dengar Anda punya proyek baru-baru ini. Dan sedang mencari pemasok bahan. Kami berdua tersedia. Kami bersedia membantu Anda. Oh ya. Kami bersedia melewati api dan air. Dan tidak pernah ragu. Kami akan melakukan yang terbaik dan mati. Oh ya. Ya. Siapa yang memberi Anda perintah? Ah, Ya. Apa maksud Anda? Tuan Jin, maksud Anda. Jangan pura-pura bodoh. Siapa yang meminta Anda untuk menanyakan tentang rencana renovasi pasar malam? Tidak ada yang menginstruksikan kami. Kami hanya membutuhkannya untuk bisnis. Biar saya katakan. Dalam bisnis kami, kita takut mengikuti orang yang salah, ngomong yang salah, dan ngelakuin yang salah. Gimana milihnya? Tergantung lo pinter apa enggak. Dan pembayaran yang lo utang ke grup kita udah hampir jatuh tempo. Akan segera kadaluarsa. Kalau lo nggak bisa bayar. Jangan salahin gue kalau gue ninggalin lo. Gue ngaku. Pak Jin, maaf banget. Fang Zhongling yang nyuruh kita ngelakuin ini. iya. Cewek itu. Lo nggak tahu. Kita kira itu yang lo maksud. Iya, kita nggak ngerti sama sekali. Kenapa kita harus ngelakuin ini? Tapi sekarang, kita ngerti. Jadi lo bisa tenang. Pak Jin, mulai sekarang, kita cuma dengerin lo. Iya, kita cuma dengerin perintah lo. Kita nggak dengerin orang lain. Kita nggak dengerin mereka. Betul. Ngomong-ngomong, Pak Jin, kita punya 2 foto di sini. Gue rasa lo bakal tertarik liatnya. Foto apa? Lo aja. Lihat deh. Yang 2 ini selingkuh. Dan ambigu. Lihat mereka. Pasti ada sesuatu kan? Sayang bener loh. Pergi sana. Gue panggil kalau butuh. Oh. Rencana renovasi pasar malam Jin Guangyu. Gue selalu ngerasa ada yang gak beres, ayo kita minum teh. Terima kasih suami. Pikirkan dulu. Pertama, Fang Zhongling dan Jin Guangyu kayaknya main kartu yang beda. Dengan niat yang beda. Lo waspada sama gue dan lo waspada sama lo. Kedua, tidak ada rencana untuk pasar malam dalam rencana ini. Bukankah ini omong kosong? Sayang, kamu khawatir tentang hal-hal yang tidak perlu ini setiap hari. Kamu tidak takut keriput karena terlalu banyak khawatir. Renovasi pasar malam. Jelas omong kosong. Apa ada hubungannya dengan kita? Saya pikir sekarang, satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah Jin Guangyu. Jangan bermain trik di depan Fang Zhongling. Dan mengkhianati kita. Wanita ini bukan lampu hemat bahan bakar. Tidakkah kamu tahu? Masuklah. Hei Bos Fang. Mengapa kamu begitu takut melihat saya? Tidak apa-apa, Bos Fang. Mr. Fang, saya sangat senang melihat Anda. Kehadiran Anda adalah kelalaian. Duduk. Biarkan saya menuangkan secangkir teh untuk Anda. Saya akan langsung ke intinya. Saya ingin tahu, apakah Anda mendapat kabar tentang renovasi pasar malam? Tidak. Tapi kami sedang berusaha mencari tahu. Apakah Anda menghubungi Jin Guangyu baru-baru ini? Bos Fang saat ini. Kami pasti tidak memilikinya. Bos Fang, pikirkanlah, jika kami punya kabar. Kami akan melaporkannya kepada Anda. Apakah Anda akan datang kepada kami secara pribadi? Benar sayang? Ya. Jika kamu selalu bisa begitu bijaksana, saya akan lega. Oke, saya pergi sekarang. Kamu pergi sekarang? Hei. Kamu awasi Jin Guangyu ini, dan beritahu saya jika ada kabar. Bersikap bijaksana. Selama kamu melakukan hal dengan baik, saya tidak akan melupakan manfaatmu. Saya pasti akan memberimu makan dengan baik. Apakah kamu ingat? Hai, jangan khawatir. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jangan khawatir. Kami akan patuh. Selamat tinggal Bos Fang. Berjalan perlahan. Tutup pintu. Oh, apa yang harus kita lakukan? Kami berdua bodoh. Telah dipromosikan menjadi agen ganda. Siapa yang bodoh? Kamu yang bodoh? Apa kamu bodoh? Jelas sekali suamiku. Siapa harimau dan siapa monyet? Jangan bilang kamu masih belum tahu. Bahkan aku yang bodoh tahu itu. Jin Guangyu adalah harimau.
Yukin. Ayo, ayo, ayo. Ayo duduk. Ketua Jin, kami sibuk dengan urusan. Mengundangku hari ini, bukan hanya mengundangku untuk minum kopi. Aku ada sesuatu untuk meminta bantuanmu. Lanjutkan. Seperti kata pepatah, aib keluarga tidak boleh diungkap. Tapi kamu bukan orang luar. Jadi aku tidak punya keraguan. Hei. Hei, lihat. Lihat ini. Fotonya bagus. Hei, dua orang ini tampak cocok. Aku khawatir bahwa Fang Zhongling mulai mencari bisnis keluarga Jin dan bergabung dengan orang luar. Jadi aku pikir untuk meminta nasihatmu. Apa yang harus aku lakukan? Jangan takut. Kalau kamu kekurangan uang, minta aku saja. Aku yang akan mengurusnya. Kita adalah keluarga. Kamu juga. Tidak masalah, tidak masalah. Semua berlutut. Berlutut. Ya. Tuan Fang. Mener Zhang, ada apa? Jadi begini. Ada kontrak penting yang butuh tanda tangan Pak Jin. Tapi Pak Jin tidak ada di sini sekarang. Jadi saya ingin meminta Anda untuk menandatanganinya. Kontrak apa? Tunggu sebentar. Guang Yue. Zhongling. Saya sedang di luar sekarang. Ada 2 kontrak mendesak. Tolong segera tanda tangani. Cepat, cepat. Cepat. Terima kasih, Fang. Saya pergi dulu. Sudah tanda tangan. Kamu sudah mengerjakan semua pekerjaan untuk Pak Jin, lihat. Does he? Does he? Ya. Ada apa saya memanggilmu tapi kamu tidak dengar? Kamu sedang memikirkan apa? Oh, saya sedang memikirkan itu. Wei Hong. Apakah kamu punya pendapat tentang renovasi pasar malam? Sebenarnya menurut saya datang ke pasar malam untuk berjualan karena kehidupan. Jadi saya hanya berpikir bahwa bagaimanapun itu berubah selama saya punya lapak. Saya bisa menjual kue bawang dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Saya tidak berpikir terlalu banyak. Hei, bukannya kamu cukup percaya diri tentang ini sebelumnya? Mengapa kamu ragu sekarang? Ini tidak seperti gaya kamu dalam melakukan sesuatu. Semua orang sangat mempercayaimu. Semua orang bilang kamu bisa melakukan apa saja. Apakah kamu ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, bilang saja. Saya tidak bisa banyak membantu, tapi saya bisa memberikan saran. Saya hanya memikirkan itu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Mungkin saya terlalu banyak berpikir. Das he ah. Pae. Das he. Ayo cepat pergi. Semua orang menunggu kamu. Mari kita ucapkan terima kasih dengan baik. Kenapa harus berterima kasih pada kami? Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih. Oh, kalian berdua adalah pahlawan dalam negosiasi renovasi ini. Kamu bilang pasar malam akan segera dirobohkan. Mari kita berkumpul dengan baik. Ya, ayo pergi. Bukankah kita semua sudah setuju? Ayo pergi. Ayo pergi. Oh sungguh. Hei semuanya. Kita sudah sampai. Duduk. Oh, makanan sudah dihidangkan. Aku lapar sekali. Oke. Hai Liang, kamu juga. Kenapa lama sekali mencari orang? Kamu hanya tahu bicara. Pak Ye, kalau buru-buru kamu bisa pergi sendiri. Kalau tidak segera datang, aku akan mati kelaparan. Cepat makan. Mari makan sambil bicara. Pak Ye, biar saya tuangkan minuman untukmu. Saya bersulang untuk kalian semua. Ayo. Ayo duduk. Duduk. Kita semua adalah keluarga. Tidak ada banyak aturan. Hahaha.
Biar saya bicara sebentar. Baiklah, saya Oudashi. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan kalian. Sejak berdirinya pasar malam ini, kita selalu saling membantu. Dan persahabatan kita semakin baik. Saya dengan tulus berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih ini biar saya bersulang untukmu. Saya bersulang Ayo, untukmu. ayo duduk, ayo. Bersulang. Hei, pelan-pelan. Minum pelan-pelan. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Kak Hong ini surat kuasa untuk semua orang. Silakan periksa sidik jarinya. Kami semua sudah menandatanganinya. Halo, siapa ini? Ini aku. Ada apa? Semua orang makan bersama. Dan sekarang kita berpisah. Oudashi. Wei Hong juga datang. Orang-orang pasar malam menandatangani surat kuasa dengan mereka. Mempercayakan mereka untuk bernegosiasi denganmu atas nama para pedagang. Mereka ingin lebih banyak kompensasi. Dan memperbesar ukuran kios. Mereka juga ingin kamu memperpendek masa pembangunan. Sudah larut malam. Kamu menelepon siapa? Aku tidak menelepon siapa-siapa. Kamu pikir aku buta atau tuli? Tentang perusahaan. Renovasi pasar malam. Bukankah sudah aku bilang? Itu bukan urusanmu. Jangan tanya. Tidurlah. King Guanyu, apa maksudmu? Setiap kali aku bertanya tentang renovasi pasar malam, kamu selalu memberikan alasan. Apakah kita masih pasangan? Apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Lalu mengapa setiap kali kita membicarakan renovasi pasar malam, kamu harus menanyakan alasan spesifiknya? Kamu masih tahu kita suami istri. Karena kita suami istri, kita harus saling peduli. Dan hijab bersama dengan sepina hetai. Tidak seperti kita yang setiap hari on and off. Jin Guanyu, kamu harus menjelaskannya dengan jelas padaku. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong padaku. Jangan salahkan orang baik. Jangan tanya pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya. Kamu mencoba menutupi kamu tahu? Kamu sangat peduli dengan pasar malam. Bukankah itu hanya untuk Oudashi? Jangan menuduhku tanpa bukti. Kamu harus menyediakan bukti. Bukti. Aku punya. Tapi tidak baik untuk menunjukkan buktinya. Itu akan membuat semua orang kehilangan muka. Lepuh di kaki Fang Songliang disebabkan oleh jalan-jalannya sendiri. Sepertinya kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Hanya hidangan ini. Aku tidak tahu apakah sesuai dengan seleramu. Ayo mari kita minum lagi. Ngomong-ngomong, aku belum lama di sini. Kalau pasar malam ini dibongkar, aku benar-benar tidak rela berpisah. Pasar malam adalah tempat kami orang biasa. Tempat kami mencari nafkah dan menghasilkan uang. Bagaimana bisa tidak ada perasaan? Ya. Ya. Ngomong-ngomong tentang renovasi pasar malam. Apakah Jin Guangyu belum berbicara denganmu secara resmi? Ya. Hari ini dia mengirim seseorang untuk mencariku dan memberitahu Wei Hong dan meminta kami untuk pergi ke tempatnya besok untuk menandatangani surat perjanjian renovasi. Protokol. Itu hal yang baik. Itu menunjukkan bahwa Jin Guangyu kali ini tulus. Baiklah. Aku ingin meminta saranmu. Oke. Bagaimana seharusnya aku mengatakannya? Jin Guangyu dan aku. Dari dulu sampai sekarang. Kami selalu bertengkar setiap kali bertemu. Dan kami tidak pernah sepakat dalam hal apapun. Dia tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Aku pikir itu cukup aneh. Bagaimana menurutmu? Aneh. Sejujurnya dia kehilangan putranya di usia parubaya. Itu hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Putranya Jin Guangyu tiba-tiba meninggal. Pasti ada kejutan besar di hatinya.
Jadi wajar saja kalau dia berubah sedikit. Apalagi renovasi pasar malam adalah keinginan terakhir Jin Ming. Kamu juga berpikir begitu. Oh, sepertinya aku telah salah menilainya. Benar. Oh, aku hanya berkata, karena dia mencari kamu untuk menandatangani kontrak. Kamu bisa menandatanganinya dengannya. Ubah lingkungan pasar malam secepatnya. Itu juga hal yang baik. Oke. Oke. Demi kepentingan semua orang. Aku akan menandatangani kontrak besok. Oke haha. Semoga sukses ibu. Uhuh. Hei hei hei. Aku perlu ke kamar mandi. Hei. Hei. Mr. Jin. Aku telah menghilangkan kekhawatiran Oudashi. Dia setuju untuk menandatangani kontrak denganmu besok. Hei, Apa yang salah? aku salah. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak ada. Hei, Bos Fang. Maaf. Maaf, aku terlambat. Haruskah kita menandatangani sekarang atau setelah makan malam? mari kita tanda tangani sekarang. Apa yang ingin kamu tanda tangani? Perjanjian rekonstruksi. Bukankah Mr. Jin memberitahumu? Sign it Oudashi. Jangan ragu. Ayah Ming Ming akan membalasmu. Tinggal satu langkah lagi. Jika dia menandatanganinya, ayah akan sukses. Lihatlah oke. Zhongling, bukankah kamu masih mencintainya? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana dia jatuh ke dalam jurang. Dan terkutuk. Kak Xiaoming. Maafkan aku. Sekarang aku akan membantu Jin Ming mewujudkan keinginannya. Kamu harus memaafkanku. Cepat kembali. Cepat kembali. Oke. Oudashi. Tidak ada uang, tidak ada uang. Janin berkembang dengan baik, sehat tapi beratnya sedikit ringan. Tapi masih dalam kisaran normal. Perhatikan nutrisi, dan lakukan olahraga ringan, tidak masalah besar. Oke? Aku tahu, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Jin Min, jangan khawatir. Betapapun sulitnya hidup di masa depan, aku akan menghadapinya dengan berani.
Untukmu. Dan untuk anak kita. Aku akan hidup dengan baik. Aku akan membesarkan anak kita dengan baik. Dan membuatnya menjadi pria hebat sepertimu. Kita pernah memilikinya. Raja properti mengubah pasar malam. Pasar malam menjadi pusat perbelanjaan terbesar. Obral besar. Sedang obral. Kaos katun 30 yuan 1,60 untuk 2. 2 untuk 60. Ayo lihat. 3 hari terakhir. 3 hari terakhir ayo. Kaos katun 30 yuan 1. 30 yuan 1,60 untuk 2. Ini kotak kucai. Terima kasih. Kak Hong. Aku mau kotak kucai. Berapa? Satu saja. Hari ini beli satu gratis satu untuk kalian berdua. Oke. Ini pai daun bawangmu. Kalau butuh apa-apa bilang saja. Terima kasih. Hei, nak mau beli kotak daun bawang? Kamu mau apa? Siapa yang suruh kamu kasih ini ke aku? Seorang kakak. Xiaomin. Kakak Wei Hong. Xiaomin. Kamu baik-baik saja? Bagus sekali. Aku senang melihatmu baik-baik saja. Kamu tahu? Semua orang sudah mencari-cari kamu dengan susah payah selama ini. Kamu tidak ada kabar. Kamu tahu tidak betapa khawatirnya kakakmu? Maaf Kak Wei Hong. Maaf sudah membuatmu khawatir, duduk dulu. Xiaomin. Kamu kemana saja selama ini? Kakakmu sangat khawatir denganmu. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan nyenyak. Bahkan jika kamu tidak kembali, setidaknya telepon untuk memberitahu kami bahwa kamu aman. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu tidak bisa terlalu khawatir tentangmu. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukan ini. Maaf. Tapi Kak Wei Hong, tolong maafkan aku untuk mentalitas menghindar ini. Setiap kali aku memikirkan kakakku, aku akan memikirkan kematian Jin Ming, dan kemudian aku memikirkan masa-masa bahagia ketika Jin Ming bersamaku. Kakakku sedih tapi dia punya kamu. Tapi aku punya siapa? Aku tahu. Apa kamu masih belum memaafkan kakakmu? Kematian Jin Ming sangat memukulmu. Aku tahu itu. Kamu tidak bisa memaafkan kakakmu secara psikologis. Tapi Xiaomin, kau harus tahu bahwa itu semua adalah kecelakaan. Selain itu yang mati tidak bisa hidup kembali. Tidak bisakah kamu memaafkan saudaramu? Aku tidak bisa. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku tidak bisa tidak membencinya. Jadi Wei Hangzhe, kumohon jangan desak aku ya. Aku benar-benar tidak bisa kembali dan menghadapinya. Oke, aku mengerti. Tapi Xiaomin, kamu tidak datang untuk melihat saudaramu hari ini. Berarti kamu pasti ada urusan lain denganku. Kak Wei Hong, lihat. Apakah ini benar? Ya. Saudaramu dan aku, kami direkomendasikan sebagai perwakilan umum para pedagang. Saudaramu telah menandatangani perjanjian dengan mereka untuk menyetujui rencana perbaikan perusahaan Bright. Ada masalah? Jin Ming dan aku bertemu di pasar malam ini. Jin Ming selalu punya tempat khusus di hatinya untuk pasar malam ini. Dia juga bilang padaku bahwa pasar malam ini menyaksikan cinta kita. Dia tidak pernah bilang padaku tentang merobohkan pasar malam ini. Sekarang Jin Guangyu menggunakan nama Jin Ming untuk merobohkan pasar malam ini. Tidakkah kamu merasa aneh?
Kurasa Jin Guangyu pasti punya tujuan lain. Bagaimana bisa kamu dan saudaraku begitu mudah mempercayainya? Tidak seharusnya. Lagi pula Jin Guangyu adalah bos besar. Dia tidak mungkin ingkar janjikan. Kuharap begitu. Tapi hari ini aku datang, hanya ingin memberimu peringatan. Kuharap begitu. Aku tahu dan aku sudah siap mental. Xiao Min Wang. Bisakah kamu pergi menemui saudaramu? Dia sangat merindukanmu. Kak Wei Hong. Aku benar-benar tidak bisa menghadapinya sekarang. Oh Xiao Min, kenapa kamu begitu keras kepala? Oke Kak Wei Hong. Jangan khawatirkan aku, sekarang aku sudah dapat pekerjaan yang bagus. Jangan khawatirkan aku. Benarkah? Kalau ada apa-apa kamu harus bilang sama aku. Terima kasih Kak Wei Hong. Adikku, tolong jaga dia. Jangan khawatir. Ada satu hal lagi. Kalau kamu ketemu adikku pas pulang, jangan bilang kalau aku datang ke sini hari ini. Kak Wei Hong, jangan khawatirkan aku. Kalau aku sudah memikirkannya, aku pasti akan kembali ke kamu. Jangan khawatir. Oke, aku tidak akan bilang ke adikmu. Aku pergi dulu.